Jadi yang pertama, jangan melakukan transaksi sebelum ketemu sama ownernya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bawa saksi. Yang ketiga, cek BPKB, STNK, dan juga cek fisiknya layak nggak untuk ini, bahwa ini barang ini nggak bermasalah gitu loh. Terus yang keempat itu harus pastikan betul, ibaratnya kontak yang orang yang, walaupun dia sebagai makelar, itu makelar bukan makelar sih sebetulnya, ibaratnya tim promosinya itu, ini dia mencantumkan nomor resmi. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku, ada beberapa kasus ya, jual beli mobil itu maraknya tindak pidana tindak pidana kriminal gitu, pidana, yang dia kadang-kadang jual beli kendaraan itu memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan mobil-mobil yang dijual di marketplace. Bahkan mereka mematok harga jauh di bawah standar yang biasa dijual oleh teman-teman yang lain ya. Biasanya ini mereka lakukan untuk melakukan penipuan. Dari beberapa kasus yang saya lihat, khususnya untuk banyak sudah para rekan-rekan semua yang melakukan jual beli mobil kendaraan, agar lebih berhati-hati. Apalagi sekarang ini kejahatan siber sangat tinggi, dan jenis penipuannya itu beraneka ragam. Pernah terjadi kalau jual beli mobil itu, ketika kita melakukan postingan di marketplace, ada beberapa orang-orang di luar sana yang punya niat jelek. Mereka memposting ulang kendaraan yang sudah diposting. Apalagi sekarang zaman teknologi sudah canggih ya, dia bisa saja melakukan download gambar-gambar yang ada di sosial media, terus mereka posting ulang dengan harga yang di bawah yang kita tawarkan di pasar. Kemudian mereka itu pastilah karena harganya itu murah atau di bawah standar umum, banyak khususnya yang masih awam itu langsung melakukan negosiasi. Nah, pada saat laki-laki negosiasi dengan harga yang sudah dipatok oleh sang penipu ini, mereka akhirnya tergiur gitu dengan harga yang segitu, dengan kondisi mobil yang masih bagus. Terjadilah kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan, bukannya pihak daripada penjual ini melakukan transaksi dengan ownernya, pemilik mobil, justru yang orang yang berniat jahat ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu sangat merugikan pada calon pembelinya. Kalau saya sih sebenarnya hal-hal yang seperti ini, kalau kita punya pengetahuan yang cukup, apalagi dalam Islam itu, kalau kita mau melakukan transaksi harus lebih berhati-hati ya. Pertama itu kita harus melakukan transaksi itu harus ada saksi, terus ada akadnya, ada barangnya gitu loh. Jadi bagi teman-teman, khususnya calon pembeli ini ya, agar lebih berhati-hati, dia pastikan benar gitu loh, pastikan benar bahwa itu milik dia. Terus kalau misalnya mereka melakukan, misalnya terjadi negosiasi langsung minta panjar, kalau saran saya itu jangan dilakukan, kecuali daripada owner dengan ini saling mengenal, owner dengan calon pembeli ini saling mengenal, atau dia punya teman yang menjual beli mobil dan dia sudah percaya bahwa dia ini orang yang bisa diamanah gitu. Tapi itu pun tetap harus berhati-hati ya, walaupun amanah kita juga harus berhati-hati, karena proses transaksi ini tidak
semudah yang kita bayangkan, apalagi zaman teknologi sekarang. Kadang-kadang itu sang calon pembeli itu melakukan negosiasi tanpa sepengetahuan ownernya. Akhirnya dia percaya aja, minta transfer sebagai tanda jadi atau DP biasanya kan. Nah, besok akan lihat barang. Kalau saya sarankan sih jangan seperti itu. Kita harus temuin ownernya dulu. Kalau yang mau langsung beli dengan ownernya ya, temuin dulu orangnya. Pastikan itu milik dia, dan juga bawa saksi-saksi dari atau teman, atau kalau saya boleh sarankan, bawalah inspektor ya. Mungkin inspektor ini lebih berpengalaman karena dia tahu syarat dan layaknya suatu kendaraan itu untuk diperjualbelikan. Jadi kita lebih aman gitu. Lebih aman. Terus yang kedua, transaksi dalam Islam itu kalau kita pahami lebih mendalam itu sangat menyelamatkan kita. Pertama harus ada akadnya, kedua harus ada barangnya gitu. Pastikan dulu barangnya. Jadi celah untuk melakukan adanya indikasi penipuan itu sangat kecil sekali. Jadi kita nggak bisa ini. Jadi pastikan betul bahwa kendaraan ini resmi milik dia, dan juga jangan dilakukan di tempat-tempat yang ibaratnya tidak meyakinkan. Biasanya kalau misalnya owner yang punya mobil ini mau menjual, dia pasti kendaraannya di rumah, tidak di lapangan atau dibawa di tempat yang jauh ya. Karena beberapa kejadian, khususnya teman-teman ya, ada saudara-saudara saya yang rental tuh pernah kejadian mobilnya dirental, rupanya ditransaksikan, diperjualbelikan. Ya, nauzubillah, jangan sampai ini terjadi di sama kita ya. Dan itu pun teman-teman semua yang di travel itu sudah memasang alat positioning ya, kayak GPS. Jadi bisa di tracking. Mobilnya bisa ditemukan, tapi kadang-kadang kan teman-teman rental itu memberikan STNK-nya. Jadi sudah dijual. Jadi hati-hati ya. Pastikan itu tidak dilakukan di luar. Pastikan itu dilakukan di tempat ownernya. Jadi kita bisa yakin betul. Terus yang kedua, jangan melakukan transaksi sebelum kita tahu bahwa kondisi nomor mesin STNK itu sama dengan mesinnya. Sama. Sudah itu baru kita cek fisik. Cek fisiknya, nomor rangka, eksterior, interior, barulah kita melakukan negosiasi. Dan itu pun harus ada saksinya. Jadi banyak modus ya, kalau bisa teman-teman lebih berhati-hati. Kadang-kadang penipu-penipu itu ketika mereka sudah melakukan transaksi, oknum-oknum yang ibaratnya berbuat jahat ini, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu secara langsung ya, mereka itu langsung mematikan akunnya, akun sosial medianya, akun penjualannya gitu. Dia buat akun baru lagi. Jadi sebenarnya di zaman sekarang mau buat 1000 akun pun bisa gitu. Terus nomor teleponnya bisa berganti-ganti. Makanya kalau saya sendiri sebagai saya sebenarnya sih membantu teman-teman untuk bantu menjualkan, dan saya cantumkan nomor kontak yang resmi. Jadi kalau ada apa-apa, nauzubillah, bisa dihubungin, dan nomornya nggak ganti-ganti. Jadi memang strategi perdagangan amanah itu sekarang sudah sangat dibutuhkan ya, trust daripada pelanggan. Terus jangan sampai kita itu berusaha mengumpulkan uang untuk mendapatkan mobil atau kendaraan yang kita butuhkan, yang kita idam-idamkan, namun tidak sesuai ekspektasi. Saya kira untuk sementara sih informasi yang bisa saya berikan itu aja ya. Jadi yang pertama, jangan melakukan transaksi sebelum ketemu sama ownernya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bawa saksi. Yang ketiga, cek BPKB, STNK, dan juga cek fisiknya. Layak nggak untuk ini, bahwa ini barang ini nggak bermasalah gitu loh. Terus yang keempat itu harus
pastikan betul ibaratnya kontak ya orang yang walaupun dia sebagai makelar itu makelar bukan makelar sih sebenarnya, ibaratnya tim promosinya itu ini dia mencantumkan nomor resmi, jadi lebih ada trust, kepercayaan kepada masyarakat, kepada calon pembeli. Dan juga saya sarankan untuk bisa sekarang itu serba online, bisa dicek itu kendaraannya itu milik siapa. Kalau sudah ada nomor rangkanya, nomor platnya itu bisa di tracing ya, bisa di tracking itu milik siapa. Kadang-kadang ya kasihan juga ya, apalagi masyarakat awam yang masih betul-betul polos. Ini belum sampai ke ini ya, yang sampai ada kalau masalah strategi penjualan daripada teman-teman yang lain itu yang masih dalam koridor sah-sah saja, itu sih tidak apa-apa. Misalnya mereka melakukan modifikasi agar harganya agak bisa lebih layak, misalnya dia melakukan restorasi, itu sih fine-fine aja. Tapi saya sangat berharap sekali agar lebih berhati-hati. Sekarang modusnya sudah canggih ya. Email sudah bisa, email dummy, nomor telepon bisa ganti-ganti. Apalagi sekarang ini zaman teknologi, kita nggak bisa nge-tracing tuh siapa penjualnya. Apalagi, dan saya kasih tips ya, kalau untuk misalnya ada orang misalnya seperti saya ini sebagai di bidang promosinya, itu cek bener itu profil sosial medianya, dicek bener profil sosial medianya, dia ini ada ini enggak di profil dia itu ini enggak ada yang mencurigakan enggak. Misalnya kalau akunnya itu kayaknya akunnya baru, nah itu kan patut dicurigai itu. Terus yang kedua, nomor teleponnya tidak dicantumkan, nomor teleponnya tidak dicantumkan. Terus yang ketiga, agar lebih berhati-hati, coba lihat testimoni atau daripada tempat daripada penjualannya itu resmi apa enggak. Kadang-kadang kan orang misalnya jual-jual itu tidak memberikan tempat lokasi dia berjualan di mana, dia nggak kasih tahu. Itu biasanya kalau zaman sekarang disebut orang-orang yang melakukan transaksi segitiga. Uang sudah dan dia kadang-kadang dengan calon pembeli itu sudah melakukan suatu kesepakatan. Misalnya kalau nanti dengan ketemu dengan ownernya bilang ini seperti ini seperti ini. Saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga untuk teman-teman agar lebih berhati-hati, dan juga bagi teman-teman dan saudara-saudaraku yang lain, kita mencari rezeki yang halal ya, karena apapun yang kita lakukan itu akan dihisap di yaumil mahsyar. Nah, jangan sampai kita ini melakukan transaksi mungkin selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bagi korbannya nanti akan menuntut misalnya kita yang melakukan transaksi jual beli itu juga tidak jujur dan amanah, pasti akan berat hisapnya ya. Bagi para penjual dan juga para makelar agar lebih amanah, semoga trustnya itu semakin dipercaya, dan juga kita membangun profiling yang bagus untuk teman-teman semuanya. Tidak ada masalah sebenarnya kalau misalnya sudah rezeki kita, insya Allah nggak akan kemana. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.